Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua pagi ini kita kembali bersatu teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera Allah dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini menjadi perantara bagi anak-anak. Nats Alkitab terdapat di dalam Mazmur 128 ayat 4 sampai dengan 6. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap orang tua mempunyai kewajiban untuk mendoakan anak-anak yang lahir dalam pernikahan kita. Semua pasangan yang menikah pasti berharap kelak akan lahir keturunan mereka, dan keturunan itu merupakan anugerah yang khusus, pemberian Tuhan yang mana kita harus menghargai dan menghormati pemberian itu dengan memelihara, merawat, dan mengasuhnya dengan benar. Dan salah satu peranan yang tidak kalah penting sebagai orang tua adalah menjadi pejuang doa yang setia atas anak-anak kita. Saudaraku, mengapa kita perlu berdoa dengan setia untuk anak-anak kita? Karena kitalah sebagai orang tuanya yang memiliki kedekatan hubungan dengan anak-anak. Kita mengenal mereka dan tidak ada orang lain yang mengenalinya dan mengetahui kapan mereka paling membutuhkan dukungan doa. Untuk itu, ada 3 hal yang mendasar yang orang tua lakukan bagi anak-anak yang lahir dalam pernikahan kita. Yang pertama, bahwa kita sebagai ayah dan ibu harus berdoa untuk mempersembahkan anak-anak kepada Tuhan. Ingatlah apa yang dilakukan Tuhan Yesus terhadap anak-anak dalam Matius 19 ayat 14 dan 15, agar tidak seorang pun menghalangi mereka datang kepada Tuhan. Lalu Tuhan Yesus meletakkan tangannya atas mereka. Yang kedua, mintalah hikmat untuk membesarkan anak dengan cara yang Tuhan inginkan. Tidak mudah membesarkan anak-anak, apalagi ketika mereka beralih remaja. Mungkin masih banyak orang tua yang menggunakan cara-cara di mana orang tua memakai prinsip yang digunakan kakek dan nenek mereka. Pergunakanlah paradigma yang baru, berlandaskan prinsip-prinsip firman Tuhan, saudaraku, yang akan membawa pertolongan, pengharapan, dan kebenaran. Karena kebenaran-kebenaran firman Tuhan memiliki kuasa yang luar biasa bagi remaja kita. Yang ketiga, berdoalah agar Tuhan memutuskan kesalahan generasi terdahulu dan pengaruh dosa dalam kehidupan anak-anak dalam pernikahan. Mazmur 103 ayat 17, bahwa mulai sekarang kebenaran akan menjadi warisan anak-anak kita dan generasi di masa depan, tetapi kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya dan sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Tuhan dan keadilannya bagi anak cucu. Saudaraku, peperangan rohani dapat saja terjadi di area kehidupan anak-anak kita, terlebih ketika orang tua menyadari momen-momen perubahan mereka. Disinilah kita harus berdiri untuk memberikan kontribusi rohani yang saya rasa nilainya melebihi karir maupun finansial, untuk meluangkan waktu menjadi perantara bagi mereka di area ini dan masuk ke dalam peperangan rohani atas nama mereka. Apa sajakah yang harus kita doakan buat anak-anak? Doakan agar mereka akan mempercayai Kristus sebagai juru selamat mereka. Doakan agar mereka hidup mengasihi Tuhan dan membenci kejahatan. Doakan agar mereka dilindungi dari yang jahat di setiap bidang kehidupan mereka secara spiritual, emosional, dan fisik. Doakan agar mereka akan memiliki sikap yang bertanggung jawab dalam semua hubungan mereka
dan menghormati orang yang memiliki otoritas atas mereka. Doakan agar mereka dilindungi dari buruknya pengaruh pergaulan, tempat, orang-orang, atau teman yang salah, dan dimampukan Tuhan melawan pencobaan. Betapa sangat penting kita mengangkat senjata ampuh yang dimiliki setiap orang tua Kristen untuk mendoakan agar pagar perlindungan Tuhan ada di sekitar anak-anak kita. Saudaraku, ketika orang-orang tua mendukung putra dan putri mereka secara konsisten di dalam doa, jangan berkecil hati, jangan menyerah, bahkan mempunyai paradigma bahwa doa Anda tidak ada artinya. Ingatlah selalu, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini yang telah mengingatkan kami bahwa betapa pentingnya kami menaikkan doa-doa syafaat buat anak-anak dalam pernikahan kami, agar mereka menjadi generasi yang memperoleh kasih karunia Tuhan dalam keselamatan, hidup takut akan Tuhan, dan mendengar bahwa anak-anak kami menjalani kehidupan mereka dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetaplah semangat, sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.